Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Selamat berjumpa kembali di dalam program Mimbar Gemar GSCA pagi ini. Sungguh Gemar hari ini sangat spesial karena hari ini hari pertama kita memasuki tahun yang baru 2021. Puji Tuhan. Dan semakin istimewa pula, bukan semata-mata kita memasuki tahun yang baru di 2021, tetapi berkat firman Tuhan hari ini di dalam pembacaan kita 1 Januari 2021 diberkati luar biasa di dalam Yohanes pasal yang ke-13, terutama ayat yang ke-34 sampai 35. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. 35. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Luar biasa. Di tahun yang baru 2021, di hari yang pertama, tanggal 1 Januari, kita dapat berkat firman Tuhan yang luar biasa. Mengingatkan kita bersama tentang perintah yang Tuhan berikan. Perintah yang baru. Perintah yang harus kita lakukan. Perintah yang harus kita genapi di dalam hidup ini. Tidak boleh ditunda-tunda. Perintah apakah itu? Khususnya di awal tahun. Ini biarlah menjadi komitmen kita bersama. Kita taat melakukan perintah Tuhan di sepanjang tahun 2021. Yaitu tentang apa? Saling mengasihi. Sekali lagi, perintah yang Tuhan berikan di tahun 2021 untuk Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang terus mengikuti program Gemar. Kita harus hidup saling mengasihi. Mengapa kita harus saling mengasihi? Mengapa? Ini perintah yang baru yang ditegaskan untuk kita di tahun yang baru 2021. Ada 3 alasan sebagaimana pembacaan kita pagi hari ini. Yang pertama, kita harus hidup saling mengasihi karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Saya ulangi. Mengapa kita harus hidup saling mengasihi? Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Tentunya kita harus saling mengasihi bukan hanya kepada orang yang mengasihi kita, tetapi juga kepada orang-orang yang membenci kita. Kita tetap harus mengasihi. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Karena ini perintah Tuhan yang harus kita nyatakan, yang harus kita lakukan di dalam hidup ini. Karena Tuhan Yesus juga sudah mengasihi kita. Bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kehebatan kita. Tuhan Yesus mengasihi kita bukan ketika kita sudah hidup mengasihi Tuhan. Sudah hidup benar, tidak. Tuhan Yesus mengasihi kita ketika kita masih hidup di dalam dosa. Masih hidup berseberangan sebagai seteru. Tapi Tuhan sudah mengasihi Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang berdosa.
Oleh sebab itu, kebenaran yang pertama, kita harus juga hidup saling mengasihi. Yang kedua, mengapa kita harus hidup saling mengasihi? Dan ini perintah Tuhan di awal tahun 2021. Kita memasuki tahun yang baru ini. Yang kedua, karena jika kita hidup saling mengasihi, itu tanda dan bukti bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Haleluya. Kasih adalah satu kata yang keluar ketika seluruh isi Alkitab disarikan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Keluar kata yaitu kasih. Kasih tentang bagaimana kasih Allah kepada kita manusia yang berdosa. Dan kemudian setelah kita dikasihi Allah, diselamatkan oleh Allah, kemudian kita punya tugas tanggung jawab untuk juga mengasihi orang lain, untuk juga hidup di dalam kasih. Dan itu adalah cerminan, ciri bahwa kita adalah murid-murid Tuhan. Kata yang dipakai di situ matetes, matetesnya Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita harus hidup saling mengasihi? Khususnya di awal tahun ini Tuhan mengingatkan kita. Karena kita sudah hidup dalam terang. Kita tidak lagi hidup dalam kegelapan. Dalam 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-10. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Orang yang hidup di dalam kasih, bahkan hidup saling mengasihi, itu menjadi satu pembuktian bahwa kita sudah hidup di dalam terang. Dan terang ada di dalam hidup kita. Kita hidup di dalam kebenaran. Dan kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu jalan dan tujuan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu hidup saling mengasihi. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kita. Luar biasa. Firman Tuhan di awal tahun menjadi arahan, menjadi petunjuk, bahkan menjadi tugas tanggung jawab kita di tahun yang baru 2021 untuk kita semua. Sidang jemaat Tuhan, umat-umat tebusan Tuhan selalu hidup dalam kasih dan selalu hidup saling mengasihi. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bertumbuh dan hidup di dalam kasih Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur akan kasih, kemurahan dan rahmat-Mu. Bukan semata-mata kami telah melalui tahun 2020 dan memasuki tahun yang baru 2021 di dalam kemurahan dan rahmat-Mu. Tapi semakin indah di awal tahun ini
di mana Tuhan boleh berbicara kepada kami, di mana Tuhan menyampaikan tugas, pesan, isi hati Tuhan untuk setiap kami, yaitu untuk supaya kami hidup saling mengasihi. Ini perintah yang Tuhan beri bagi kami semua tanpa terkecuali. Karena kami sudah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Kami harus hidup saling mengasihi karena itu adalah tanda, bukti, karakteristik murid-murid Tuhan. Kami harus hidup saling mengasihi karena terang sudah ada dalam hidupan kami. Tidak ada penyesatan, tidak ada kegelapan dalam kehidupan kami. Dan kami tahu jalan dan tujuan kehidupan kami. Kami harus hidup saling mengasihi. Dengan pertolongan kuasa Roh-Mu, kami dimampukan di awal tahun 2021 yang akan kami jalani. Biarlah kami warnai senantiasa dengan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bahkan mengasihi musuh-musuh kami, mengasihi orang yang membenci kami. Kami tak mengasihi mereka, mendoakan mereka karena itu adalah perintah Tuhan. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu tertanam dan bertumbuh di dalam hati dan kehidupan kami. Menjadi acuan, arahan, pegangan, sandaran dalam kami menjalani dan memasuki tahun yang baru 2021. Terpujilah nama-Mu, berkat perlindungan penyertaan Tuhan atas setiap kami semua di awal tahun yang baru ini 2021. Berkat Allah, perlindungan Allah, kekuatan, kesehatan, bahkan kelimpahan di dalam Tuhan senantiasa tercurah dalam kehidupan kami yang selalu hidup dalam kasih dan saling mengasihi. Terpujilah nama-Mu. Dalam berkat rahmat Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat tahun baru. Dan selamat mempraktekkan hidup saling mengasihi di tahun yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin.